Halo, Assalamualaikum. Saya Abdul di Jakarta. Saudara sekalian, apa kabar? Semoga Anda sehat walafiat dan semoga Allah berikan Anda semua segala kebaikan iman Islam untuk Anda dan keluarga tercinta Anda. Saudara sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi kali ini ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat penting. Namun sebelum itu, ada yang lebih penting lagi, di mana Anda semua punya kewajiban untuk menyaring segala informasi yang saya berikan. Kenapa? Walaupun bagaimana juga, saya hanyalah manusia biasa, masih memiliki banyak kekurangan. Dan tentunya Anda lebih berilmu dari saya. Kiranya Anda sudi memberikan saya masukan dan informasi yang dimana saya juga bisa ikut belajar di dalamnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kenapa saya membahas kehidupan kita sehari-hari? Karena ini sangat penting adanya dan sangat berkaitan erat dengan apa yang kita pilih ke depan. Melihat pilihan kita yang ke belakang, ternyata kita menghadapi kehidupan yang problematis. Kita menghadapi kehidupan yang toksik. Kita menghadapi kehidupan yang ternyata ada bencana di sana yang menyerang kita. Ini adalah kesalahan dari apa yang kita pilih. Ini semua ternyata bukan apa yang kita mulai dan kita tidak ingin terulang lagi. Kita lihat masih banyak orang-orang yang kesusahan. Bahkan kita menjadi konsumen semata. Kita bukan barang dagangan, dan kita bukan pula orang-orang yang seenaknya dikorbankan untuk kekuasaan. Sungguh bagaimana kita merasakan dan melihat sendiri bagaimana kehidupan kita, di rumah tangga kita, kehidupan tetangga kita, di lingkungan kita. Kita melihat sendiri bagaimana kehidupan kita dari Sabang hingga Merauke, banyak sekali ketimpangan, banyak sekali kerusakan, banyak sekali bagaimana kehormatan kita digadaikan. Ini membuktikan bagaimana kita punya kewajiban untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi lingkungan kita sendiri, melindungi masyarakat kita sendiri, di mana tidak ada lagi yang boleh terpecah belah, tidak berkeadilan, dan tidak dalam posisi yang merugikan. Kita melihat bagaimana kecurangan dan informasi yang salah yang akhirnya menyudutkan kita pada kehancuran. Kita tidak ingin lagi memilih orang-orang yang untuk menjalimi diri kita sebagai bangsa dan bernegara ini. Saya mengajak Anda semua untuk memilih satu partai Islam saja. Karena dengan begitu kita akan kuat. Kita akan bersatu. Kita akan menyatukan visi dan misi kita untuk bagaimana membangun negeri ini. Di mana tidak boleh ada lagi kelemahan di negeri ini. Di mana tidak boleh lagi ada kecurangan di negeri ini. Bagaimana juga korbannya adalah kita semua sebagai rakyat Indonesia. Bagaimana juga kehancuran kita sendiri yang kita rasakan sebagai rakyat Indonesia. Sungguh negara yang kaya ini bukanlah diperuntukkan untuk partai, pemilik partai, penguasa tertinggi, dan kroni-kroninya. Saya dan Anda semua dari Sabang hingga Merauke menyadari bahwa kehidupan kita saat ini sedang dicuri, sedang dirampas dengan paksa, dengan terencana, dan membuat kita dalam posisi yang hancur berantakan. Saudara-saudariku sekalian, ini tidak bisa dibenarkan. Ini harus kita sudahi. Bagaimana kita menyudahinya? Itu sangatlah mudah sekali. Itu kita semua dari Sabang hingga Merauke tidak lagi memilih partai-partai nasionalis. Karena mereka membuang masa depan kehidupan kita yang berjumlah 265 juta lebih ini. Mereka, partai-partai nasionalis ini, mereka hanya mementingkan diri mereka dengan golongan mereka sendiri. Bagaimana impian kita tidak lagi apa yang kita harapkan. Membuat kita gagal meraih masa depan. Ini tidak kita inginkan. Saya yakin Anda semua dari Sabang hingga Merauke, khususnya saudara-saudariku yang beragama Islam, mempunyai kewajiban untuk menyatukan visi dan misi ke depan. Tidak lagi memilih mereka, mempertanggungjawabkan pilihan Anda semua di hadapan Allah, dan untuk menjadi pahlawan di masa yang akan datang. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan Allah, masih ingatkah kita semua, saya dan Anda, bagaimana orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita diserang dengan minuman keras? Banyak saudara-saudara kita yang buta matanya, nyawanya hilang dengan sia-sia, masa depannya hilang begitu saja. Lalu mereka diserang pula dengan namanya narkoba.
yang bagaimana rusaknya kehidupan rumah tangga kita akibat narkoba ini. Bagaimana hancurnya batin dan perasaan kita yang dimana ada korban-korban dari narkoba ini. Yang ketiga, lebih kejam lagi. Dirusaknya moral dan akhlak dan kehormatan kita dengan tontonan film-film kotor yang dijual oleh orang-orang asing, dan lucunya mereka ditangkap paginya dan sorenya dilepas begitu saja. Bayangkan yang beli saat itu bukan hanya di Jakarta saja, tapi juga seantero negeri. Dari Sabang hingga Merauke, orang-orang berburu untuk mendapatkan film-film kotor ini. Lihat bagaimana mereka mempengaruhi otak kita, mereka mempermainkan hawa nafsu kita. Mereka merusak generasi kita. Dan kita lihat sendiri bagaimana rusaknya kehidupan kita kali ini. Anak-anak muda kita tidak lagi mempunyai rasa malu, di mana auratnya terbuka, di mana mereka bicara hal-hal yang kotor, yang tidak lazim bagi kita orang Islam. Lalu ditambah lagi bagaimana para penguasa, dan lebih jahatnya adalah bagaimana prinsip liberalisme diberlakukan di negeri ini. Sungguh mereka berlindung pada kekuasaan yang tertinggi di negeri ini. Hukum seperti tidak berdaya. Pagi ditangkap, siang hari dilepas. Karena apa? Karena ada orang-orang berpengaruh di negeri ini yang membiarkan itu terjadi begitu saja. Ini tidak bisa dibiarkan untuk generasi kita yang akan datang. Kita harus hentikan ini. Jangan buat ini hal-hal yang normal. Ini sesuatu yang memalukan. Ini merusak kehormatan kita orang-orang Islam di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk bersatu, untuk memikirkan bersama, untuk mencegah hal-hal yang buruk yang terjadi di masa yang akan datang. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Anda adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, memiliki kewajiban bersama untuk menyelamatkan generasi kita kelak. Saudara-saudariku, kini waktunya Anda mempertimbangkan baik-baik, menjelaskan posisi Anda. Apakah Anda adalah orang-orang yang bisa dibanggakan penerus kita kelak, atau Anda adalah bagian dari orang-orang yang ingin menghancurkan generasi Anda ke depan? Mereka, partai nasionalis ini, tidak merasa bertanggung jawab sama sekali. Mereka, partai nasionalis ini, hanya diam 1000 bahasa. Kejadian terus berulang. Mereka hanya memperturutkan nafsu mereka sendiri. Cukuplah saya dan Anda semua yang menjadi korbannya. Sungguh Anda adalah orang yang berwawasan, yang berilmu tinggi, orang-orang yang punya akhlak yang mulia, yang mengetahui bahwa apa yang terjadi kali ini akan menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk bisa kita perbaiki bersama-sama. Maaf, ternyata ada banyak orang yang ingin kita hancur. Ada banyak orang yang ingin kita terjalimi. Ada banyak orang yang ingin mengekang kita orang Islam untuk terjebak pada permainan mereka. Jangan biarkan ini terjadi kepada anak cucu kita kelak. Jangan biarkan mereka merusak sendiri kehormatan mereka. Jangan biarkan mereka tanpa wawasan yang benar dan tanpa ilmu yang benar, tanpa mereka memiliki pegangan di mana seharusnya mereka bisa menyelamatkan masa depan mereka. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, Andalah masa depan mereka. Mari selamatkan mereka bersama-sama.